Eka Ulfiani SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Iin. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN Sukajaya 1. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu Iin. Ya. Sebelum nanti saya amati pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisikan kepada Bu Iin, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat nanti dilakukan supervisi kelas? Oke. Berdasarkan rancangan pembelajaran, tujuan yang saya ingin capai ada dua. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil. Yang kedua, setelah diskusi, siswa dapat menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oh baik, berarti ada dua tujuan yang ingin Ibu capai ya Bu Iin ya? Ya. Terus kemudian bagaimana nih dengan pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nanti? Oke, pengembangan yang saya akan capai yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, siswa dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Dan untuk yang keterampilan, siswa mampu menampilkan contoh pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik, jadi aspek pengembangan yang akan Ibu lakukan ada dua ya Bu ya? Ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Nah kemudian lalu bagaimana nih Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan digunakan nanti Bu. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya akan gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah cooperative learning dan penugasan Gitu. Baik Bu Iin, jadi strategi yang akan digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar dengan menggunakan metode cooperative learning dan penugasan. Begitu ya Bu Iin ya? Ya. Nah lalu bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media mungkin saya akan menggunakan teks eksplanasi, kemudian LKPD-nya, video pembelajaran dan juga laptop. Gitu. Baik, kira-kira kapan nih Ibu Iin akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan jam keberapa? Baik, untuk pelaksanaan saya akan laksanakan hari Kamis tanggal 1 Februari jam ke-1 Bu. Baik Bu Iin, nanti hari Kamis di jam ke-1 saya akan datang kembali ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat pembelajaran. Kemudian nanti setelah itu kita lakukan observasi di dalam kelas. Kemudian nanti kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu Iin ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Tintin Suhartini MPD. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, saya mendapatkan gambaran media yang saya gunakan nanti, kemudian metode apa yang harus saya gunakan nanti, sehingga saya mempunyai gambaran untuk melaksanakan observasi. Nah, baik Bu Iin, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Adakah yang sakit? Siapa yang sakit nih?
yang terjadi. Misalnya mengenai fenomena alam, sosial, dan budaya. Tiga info. Terus apa lagi? Hah? Lagi-lagi? Oke, kita ingat kembali ya. Apa sih eksplorasi itu? Eksplorasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tertentu mengenai sebuah proses dan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Misalnya mengenai fenomena alam, sosial, dan budaya. Kalian sudah belajar apa saja sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Eka Lufiani SPD, CGP Angkatan 9 dari SD Sukarjaya 1, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Inheria sebagai guru yang sudah diobservasi. Kemudian saya juga ditemani dengan Ibu Tintin Suhartini MPD selaku pengajar praktik pada CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Baik, Bu In. Assalamualaikum. Bu Tintin dan Bu In. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu In, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin ya, Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Iin setelah melakukan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah, Bu. Mungkin karena belum terbiasa sehingga saya merasa sedikit tegang. Alhamdulillah ya, Bu, meskipun tegang, kegiatan observasinya sudah berjalan dengan baik. Mungkin karena terbiasa makanya seperti itu ya, Bu ya. Nah, untuk pengembangan area yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Untuk pengembangan yang saya akan lakukan itu ada dua. Yang pertama, pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengembangan pengetahuan, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplorasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil. Nah, sedangkan untuk pengembangan keterampilannya, siswa dapat mempraktekkan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalani dan memberikan contohnya. Bu In, berarti area pengembangan yang akan Ibu lakukan ada dua ya, Bu ya? Ya. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Betul, Bu? Oke. Nah, lalu bagaimana area pengembangan yang Bu In kembangkan? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah, ini sudah berhasil, tapi mungkin ada beberapa yang sedikit gitu ya, ada yang kurang. Nah, begitu Bu In ya. Jadi menurut Ibu pengembangan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan ya, Bu ya.
Nah, menurut Ibu, kekurangan atau kendala yang terjadi di dalam kelas itu apa saja? Kalau kendalanya yang sering dihadapi yaitu ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif di dalam pembelajaran. Oh, baik. Jadi kendalanya itu ya Bu ya. Ada sebagian siswa yang tidak terlibat aktif Ya, betul. atau tidak mau mengikuti dengan baik ya Bu ya. Iya. Atau hanya mengandalkan temannya saja biasanya. Nah, lalu kira-kira menurut Ibu kenapa nih? Ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Mungkin dalam pembagian kelompok kurang sesuai dengan daya belajar siswanya. Seharusnya mungkin saya lebih menyesuaikan kembali dengan daya belajar siswa. Mungkin ada kinestetik atau audio atau visual gitu ya. Jadi saya akan menyesuaikan sesuai dengan keinginan anak-anak. Oke. Berarti langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu menyesuaikan daya belajar ya Bu ya, sesuai dengan kenyamanan mereka. Misalkan ada yang menyukai auditory, Ibu kan mengarahkannya ke sana ya. Yang menyukai visual maupun yang kinestetik ya Bu ya. Oke, semoga apa yang akan Ibu laksanakan itu terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira kapan Bu rencananya akan Ibu lakukan? Mungkin pas Selasa atau mungkin secepatnya. Kegiatan percakapan kita pada pasca observasi ini sudah selesai. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu rencanakan untuk perbaikan di kelas bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kemudian selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada Ibu Titin Suartini selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih Bapak. Saran dari saya, karena mereka sudah melaksanakan observasi terhadap rekan sejawatnya yaitu Ibu Iin. Langkah selanjutnya yang Ibu Iin dirasa kurang, segera melaksanakan kekurangan pengembangan selanjutnya. Silakan segera melaksanakan pengembangan selanjutnya sehingga kekurangan yang dirasa kurang itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dari hasil observasi berapa persen siswa yang sudah berhasil? 80%. Berarti kan itu hanya 15% yang berhasil. Itu bisa dilakukan pengayaan, bisa dilakukan perbaikan ya Bu ya, perbaikan. Kemudian yang 5%-nya itu dilakukan pengayaan. Mungkin itu saja dari saya. Selamat kepada Ibu Eka dan Ibu Idin yang sudah melaksanakan observasi. Bu, terima kasih banyak Bu atas tanggapan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan pada kegiatan observasi kali ini Bu ya. Rangkaian kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Titin Suartini dan kepada Ibu Iin. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik.